apa kabar? Semoga sehat dan bahagia setelah nonton video ini. Kali ini saya masih bersama Yamaha Grand Filano 2023. Dan kita mau ngomongin apa? Kita mau ngomongin mesinnya. Karena ternyata di kolom komentar masih teman-teman yang bertanya, motor ini hybrid. Hybridnya hybrid yang kayak gimana gitu kan? Hybrid itu apakah bekerja dengan tenaga listriknya gitu kan? Enggak ternyata teman-teman. Ternyata masih banyak yang bingung ya. Padahal kalau kalian udah nonton video-video kita yang sebelumnya yang ngomongin Vario, sebenarnya udah gamblang, udah dijelasin juga di sana. Pada dasarnya, pada prinsipnya, hybrid di motor ini adalah hybrid yang sangat sederhana. Kalau anak-anak mobil nyebutnya mild hybrid. Kalau Yamaha nyebutnya electric power assist start. Jadi cuma power assist doang, cuma dorongan bantuan doang saat start, saat di putaran rendah gitu. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Cara kerjanya, sistem hybrid ini memanfaatkan si starternya. Dinamo starter yang dinamain smart motor generator itu dinamo starter yang posisinya ada di kerkas teman-teman, di spool pengapian. Jadi ketika motor ini diem, si spool pengapiannya dikasih arus gede dari aki untuk nyalain mesin. Nah, karena kuat bisa dorong nyalain mesin, artinya ketika motor ini jalan, kalau dikasih arus gede juga bisa memberikan dorongan juga buat torsi yang lebih gede gitu kan. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Ini prinsip kerja yang mirip kayak di Suzuki R3 Hybrid gitu kan, atau di PCX Hybrid juga. Cuma bedanya kalau di motor ini, di Vario atau di Filano ini nggak ada baterai tambahan, nggak ada baterai khusus ya. Cuma memanfaatkan baterai bawaan motor. Baterai yang kecil itu aja, yang 12 volt 5,3 ampere itu, cuma itu doang teman-teman yang dipakai untuk membantu memberikan tenaga tambahan, memberikan dorongan. Makanya secara efek tenaga tambahannya nggak terlalu besar ya. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya ternyata hybrid ini akan bekerja ketika motor berjalan di bawah 20 km per jam. Kemudian ada di RPM di bawah 5.000 RPM teman-teman. Jadi waktu kita pertama kali buka gas gitu, nah itu akan ada dorongan tenaga dari dinamo motor listriknya, itu kan assist dari elektriknya. Tapi paling cuma 3 detik doang, hanya 1, 2, 3, dah gitu doang, habis itu hilang sih dorongan hybridnya. Bukan cuma dari pertama kali motor jalan, tapi juga ketika kita lagi jalan biasa langsam gitu, tiba-tiba digas lagi masih bisa keluar juga selama kecepatan kita di bawah 20 km per jam. Sesimpel itu teman-teman, biarpun hanya 3 detik, tapi pengalaman kita di Vario efeknya lumayan, dorongan akselerasinya tuh lumayan teman-teman. Di sini di bawah saya kasih ini ya data perbandingan antara pakai hybrid dan nggak pakai hybrid, gitu teman-teman. Loh, kok bisa nggak pakai hybrid? Karena sebenarnya di motor ini kan nggak ada opsi on-off-nya ya, jadi si hybrid ini akan nyala terus teman-teman, nggak bisa dimatiin. Tapi dengan otomatis, secara otomatis akan mati ketika baterainya tegangannya di bawah 12 volt. Nah, itu juga teknologi yang bikin baterainya nggak cepet cekor. Ini jawaban juga buat teman-teman yang kemarin penasaran kan. Karena banyak juga yang penasaran, ini akinya aki biasa kayak akinya Frigo gitu misalnya ya. Kayak akinya Matic Yamaha yang lain, tapi dikasih beban untuk memberikan dorongan motor listrik. Apa nggak cepet tekor? Ternyata di Yamaha itu ada teknologi namanya baterai life charging, yang setiap 10 menit akan memantau, memonitor tegangan baterainya. Ketika baterainya udah di bawah 12 volt, maka secara otomatis sistem hybridnya akan berhenti bekerja. Nah, saya ngakalin teman-teman, saya gas terus gitu kan, biar tegangan baterainya turun di bawah 12 volt lah. Ketika udah di bawah 12 volt, saya ukur pakai racebox, pakai race logic gitu kan, pakai alat ukur akselerasi yang berbasis di GPS. Jadi saya bisa membandingkan dengan dan tanpa menggunakan hybridnya gitu kan. Ada di bawah sini ya datanya. Lumayan kan, lumayan signifikan kan. Di putaran bawahnya jadi sedikit lebih kencang gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini hybrid yang sederhana banget gitu kan. Bukan hybrid yang wow, yang pakai baterai tambahan gitu yang gede banget kayak di PCX. Tapi karena itu juga harganya bisa lebih murah, bisa terjangkau. Nggak mahal-mahal banget. Dan kalau menurut kita sih efek kepada konsumsi bahan bakar lumayan ya. Akselerasinya lumayan nendang dan konsumsi bahan bakar juga bisa lebih hemat. Kenapa? Karena saat kita pertama kali buka gas, motor ini langsung ngacir teman-teman. Padahal saat awal akselerasi itu biasanya konsumsi bahan bakar akan sangat boros ya. Karena buka gas lagi di stop and go di jalanan gitu kan. Di motor ini kebutuhan torsinya, kebutuhan tenaganya dibantu juga sama dinamo motor listriknya. Kalau di Vietnam sana, klaim konsumsi bahan bakarnya, klaim dari Yamaha itu 60 km per liter. Wow, luar biasa ya, hemat banget ya. 60 km per liter loh. Tapi kalau hasil tesnya tim otomotif ya, waktu kita pakai Vario itu cuma dapat 51 km per liter. Ya lumayan lah, 51 km per liter itu kalau motor ini tankinya 4,1 liter, artinya sekali full tank bisa 200 kiloan. Buat jalan-jalan harian, komuting harian, ya mungkin bisa 4 hari sekali, seminggu sekali isi bahan bakar kan lumayan ya.
lumayan nggak terlalu sering mampir ke SPBU. Kira-kira gitu teman-teman, itu penjelasan tentang sistem hybridnya. Hybrid yang sangat sederhana. Kemudian bagaimana dengan mesinnya? Mesinnya ternyata sama kayak Fazio, basicnya sama persis ya. Pakai SOHC, 2 klep, terus juga punya stroke panjang banget teman-teman. Struknya panjang, jadi karakternya memang karakter yang ngejar torsi gitu kan. Kalau di bagian kepala sender ke atas memang mirip kayak 125cc sama yang lain ya. Yang 125cc tanpa radiator gitu. Tapi dari crankcase ke belakang itu beda teman-teman. Area CVT-nya itu lebih singkat, lebih pendek kalau dibandingin sama mesinnya Frigo, mesinnya Mio gitu, mesinnya Vino juga. Yang generasinya Fazio ini, new generation Blue Core ini ternyata punya crankcase dan punya CVT yang lebih pendek. Jadi jarak puli depan sama puli belakang kalau dibanding sama Vino atau Frigo itu lebih pendek teman-teman, lebih singkat. Efeknya apa? Torsinya lebih gede. Makanya kalau kita lihat data torsinya teman-teman itu lebih besar daripada torsinya si Frigo. Tapi powernya memang lebih kecil. Dan di motor ini lebih kecil lagi. Ternyata kalau dibandingin sama Fazio itu ada beda teman-teman. Klemnya di Villano ini powernya cuma 8,2 HP aja. Sedangkan torsinya 10,4 Nm. Nah kalau dibandingin sama Fazio sedikit lebih kecil. Karena Fazio itu powernya ada di 8,3 HP dan torsinya 10,6 Nm. Jadi memang ada sedikit perbedaan teman-teman. Kenapa dibikin beda? Kenapa powernya lebih kecil? Ternyata memang ada ubahan sedikit di ECU-nya, di ECU-nya. Tujuannya apa? Berhubungan dengan konsumsi bahan bakar. Motor ini, si Villano ini bobotnya 100 kilo. Sedangkan Fazio bobotnya 95 kilo. Nah, ada beda 5 kg teman-teman. Kalau misalnya nih ya, karakternya dibikin sama, artinya power to weight ratio-nya pasti akan lebih rendah. Larinya pasti akan lebih pelan. Udah gitu, konsumsi bahan bakarnya juga jangan-jangan lebih boros kan, karena bebannya lebih berat. Nah, makanya max power sama max torsinya jangan jadi kecilin dikit, dengan tujuan konsumsi bahan bakar tetap bagus. Jadi secara performa memang sedikit dikurangin biar konsumsi bahan bakarnya tetap oke. Kira-kira gitu teman-teman. Mungkin sesuai sama ini ya, sama segmennya, sama targetnya ya. Kalau Fazio kan lebih sporty, anak muda, fun gitu kan, suka pecicilan. Nah kalau di motor ini kan lebih mature, lebih elegan gitu, lebih classy gayanya. Makanya mungkin speed, kecepatan nggak terlalu yang utama lah, tapi konsumsi bahan bakar yang diutamakan. Kira-kira gitu teman-teman. Perbedaan antara mesinnya Fazio dan Villano ini. Cuma beda dikit sih, kalau secara spesifikasi mendasar sih sama persis teman-teman. Beda di settingan ECU, power sama torsinya sedikit lebih rendah, tapi konsumsi bahan bakarnya diyakini sama-sama aja, tetap hemat juga. Nanti kita akan cobain deh, kalau udah ada unit testnya, kita akan coba buat harian berapa konsumsi bahan bakarnya, saya juga penasaran. Oh ya teman-teman, di motor ini ternyata kompresinya 11:1, lumayan tinggi ya. Ya sebaiknya emang pakai Pertamax sebaiknya, tapi pakai Pertalite mungkin masih oke-oke aja, tapi kalau saya sih rekomendasinya ya Pertamax lah 92 pasti lebih oke. Selain itu di throttle bodinya di motor ini juga lebih lengkap ternyata sensor-sensornya. Ada sensor-sensor yang namanya MIQS atau Modulated Air Quality Sensor. Jadi totalnya ada 3 sensor di throttle bodinya. Ada intake air pressure sensor, ada intake air temperature sensor, dan throttle position sensor. Jadi harusnya sih dengan sensor yang lebih lengkap ya di throttle bodinya mirip kayak si Fazio, harusnya pembacaan parameter untuk kinerja injeksinya lebih bagus, lebih presisi. Harusnya secara performa lebih bagus, dan sudah terbukti kan di video-video kita yang sebelumnya kita pernah bandingin juga mesinnya Fazio sama Scoopy, ternyata ngacirnya jauh. Ngacirnya jauh banget teman-teman, lebih ngacir mesinnya Fazio, dan konsumsi bahan bakar juga nggak buruk-buruk banget. Hasil tes kita, tes internal otomotif TV, dapat 51 km per liter untuk penggunaan harian ya, penggunaan harian peticilan gitu kan. Ya masih oke lah, nggak boros-boros banget, tapi lainnya juga lumayan gitu. Kira-kira itu teman-teman, ngomong saya yang panjang-panjang gini, panjang banget ya, saya juga sampai capek ngomongnya. Jelasin hybridnya si Villano ini, hybrid yang sederhana aja, tapi efeknya lumayan, dan perbedaan mesin antara Villano dengan Fazio. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Kalian juga harus kunjungi www.otomotif.com untuk melihat berita-berita terkini tentang dunia otomotif, dan kunjungi juga channel kita yang lain, Motor Second teman-teman, yang membahas tentang motor-motor bekas berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Yamaha Grand Villano 2023. Dadah.